Karena banyak juga yang tumimbal lahir itu bukan melalui garis keturunannya. Saya sudah beberapa kali melihat bukti kalau itu. Iya. Orang bisa tumimbal lahir itu karena misalnya satu, ada tugas yang besar. Yang kedua, karena memang dharmanya yang berlimpah. Terus yang ketiga, karena mempunyai hutang yang sangat besar. Hutang untuk kehidupan. Sehingga harus nyaur. Gitu. Misalnya kita lanjutkan lagi diskusi dengan Romo Sabtu Langit. Sekarang kita masuk ke ranah spiritual. Jadi begini Romo, bisa nggak sebenarnya orang yang di dalam kehidupan itu serba susah, miskin lah ya, orang zaman sekarang itu orang susah itu kebanyakan miskin dong. Secara finansial dia ada masalah begitu. Ketika dia lahir kembali bisa nggak jadi orang yang kaya gitu? Jadi maksudnya karena kasuistisnya kan begini nih, nenek-nenek hidupnya susah, terus kemudian ada seorang istri melahirkan begitu, diimpeni, loh aku pengen melu kue, tiba-tiba dia terus lahir jadi anaknya orang kaya. Bagaimana mensikapi hal tersebut? Sebenarnya seperti apa? saya tuh bisa menjawab kalau melihat kasus. Gitu ya. Nggak, sekarang gini aja, saya perkuat gini. Jadi ini kalau menurut saya. Oke. Itu kan dulunya orang yang miskin, kemudian lahir tumimbal lahir menjadi orang kaya. Anaknya orang kaya misalnya. Ya. Itu memungkinkan. Tapi semua itu kan ada plus minusnya. Kalau plus minusnya itu memang atau syarat itu memang terpenuhi, ya bisa. Jadi syarat itu misalnya walaupun miskin tetapi dia punya derajat kemuliaan yang tinggi. Artinya dia selama hidup belum ngunduh kabejan. Sampai meninggal belum ngunduh kabejan. Kabejannya orang yang sudah meninggal dan jadi leluhur itu akan jatuh ke anak keturunannya. Atau bisa juga akan dia unduh lagi ketika tumimbal lahir. Melalui perut atau rahim orang lain. Itu bisa juga. Tetapi kan untuk memilih dari rahim siapa itu kan harus sama-sama, istilahnya itu sefrekuensi. Jadi kalau itu tidak bisa kemudian asal-asalan sembarangan, karena sefrekuensi itu barangkali cucunya atau apa begitu ya, masih ada hubungan darah, itu bisa nggak? Biasanya kalau sefrekuensi itu sifat, karakter, terus kemudian dharma. Jadi ada itu sifat, karakter, dharma. Ini yang kemudian menentukan sefrekuensi. Karena banyak juga yang tumimbal lahir itu bukan melalui garis keturunannya. Saya sudah beberapa kali melihat bukti kalau itu. Bisa. Nah, sekarang gini Romo, ini ada kasus ini, saya menyimak kasusnya salah satu Bante begitu, yang kemudian dia sudah bikin MOU, ketika aku nanti mati ya silahkan ambil kurnia mataku, aku sedekahkan, aku kasihkan kepada mereka yang butuh, yang masih hidup, dengan harapan di kehidupan selanjutnya nanti dia bisa mendapatkan suatu kehidupan yang lebih indah dan lebih baik begitu. Nah, saya masih bingung Romo, terus terang ini saya sendiri yang masih bingung. Jadi apakah kemudian karma baik yang kita lakukan saat hidup di dunia itu pasti nanti akan kita unduh di kehidupan yang baru, atau bisa jadi kita ini sekarang lagi hidup dengan sangat bahagia, tapi karena Tuhan itu adil, lahir lagi kita terlunta-lunta. Ini yang saya harus diperjelas seperti apa begitu sebenarnya. Kalau harus untuk menjawab itu kita harus memahami dulu prinsip tumimbal lahir itu apa. Orang bisa tumimbal lahir itu karena misalnya satu, ada tugas yang besar. Yang kedua, karena memang dharmanya yang berlimpah.
Terus yang ketiga karena mempunyai hutang yang sangat besar, hutang dalam untuk kehidupan, sehingga harus nyaur. Gitu. Misalnya ini ya kita contohkan orang yang punya tugas dulu. Ini kita kasih contoh 3 syarat dulu nih ya. Nanti kebanyakan bingung. Karena syarat itu banyak banget. Yang pertama syarat karena tugas. Orang akan tumimba lahir, akan lahir karena oleh suatu tugas besar yang akan diemban. Contoh misalnya yang Sabdo Palon dan Noyo Ginggong. Kemudian akan tumimba lahir akan merasuk ke dalam raga dari 2 orang kembar yang ada di Banyuwangi, ya kan? Nah itu karena suatu tugas yang besar, atau kemudian leluhur yang baru 300 tahun yang lalu kemudian lahir di zaman sekarang karena memang ada tugas, yaitu apa? Untuk ikut jejeke saka guru bangsa, atau untuk menata, untuk persiapan kembalinya kejayaan Nusantara. Itu kan tugas. Terus kemudian yang kedua karena dharma. Nah, dharma ini jadi orang itu kadang kan melakukan dharma sepanjang hidup itu, antara dharma yang dia lakukan dengan anugerah yang dia terima, itu anugerahnya yang diterima itu belumlah sekuku hitamnya, karena saking banyaknya, saking besarnya dharma. Ini yang menimbang, ini yang bisa akurat ya hukum alam. Jadi misalnya Mas Indra banyak sekali dharma, tetapi nanti sampai sepanjang hidup kesejahteraan, kebahagiaan yang Mas Indra alami itu baru sebagian kecil dibanding dharma yang dilakukan. Nah itu bisa suatu ketika nanti tumimba lahir untuk meneruskan ngunduh anugerah yang belum pernah diterima. Bisa juga anugerah-anugerah itu diterima oleh anak cucu keturunan. Ini dari segi dharma. Terus kemudian yang ketiga karena ada utang besar. Utang besar itu ya yang utang orang yang paling besar itu kan bukan utang duit, Mas, tapi utang nyawa. Utang nyawa, utang nasib orang. Itu yang paling berat dan paling besar. Utang nyawa kudu sahur nyawa, utang getih sahur getih. Itu sebenarnya ada benar. Maka ketika seseorang itu telah merenggut kematian orang lain ya, dengan sengaja membuat orang lain menderita, dan kemudian si orang itu kemudian ketembak mati. Nah ini kan kejahatan yang luar biasa, tapi dalam hidupnya belum sempat menerima karma, belum sempat menerima balasan penderitaan yang parah, sudah keburu mati karena ditembak. Nah, ini ditembak dan mati, kesakitan itu pun baru sebagian kecil karma atas semua kejahatan yang dilakukan, baru sebagian kecil. Artinya kan masih punya hutang karma yang banyak sekali. Ini bisa disaur waktu dalam alam pangrantosan atau dalam kehidupan setelah dia mati, itu bisa. Tetapi ada juga yang kemudian nanti nyaur semua kejahatan, semua kesalahan itu dengan cara tumimba lahir, dengan lahir sebagai manusia yang penuh penderitaan gitu kan. Dan nanti akan mengalami penderitaan seperti apa yang dulu dilakukan. Jadi seperti itu, Mas. Itu syarat. Kalau kita mengetahui pola hukum alamnya seperti itu, ya kita akan bisa menganalisa, oh seseorang itu nyaur utang atau memang kelebihan dharma. Kalau orang kelebihan dharma itu begitu tumimba lahir, ya penak, justru akan ngunduh terus. Atau karena suatu tugas gitu ya. Kalau memang suatu tugas, Mas, itu pasti dari lahir pun akan menunjukkan keistimewaannya. Dan ketika makin besar, pasti orang itu akan mempunyai peran yang sangat besar untuk mendandani kerusakan dunia ini, minimal dalam satu wilayahnya. Itu seperti itu. Oke. Yang kedua begini, Romo. Kalau kita melihat di Bali gitu ya, hampir di setiap sudut rumah atau di depan rumah itu selalu ada sesuguh. Entah itu pas
pagi atau kemudian menjelang malam gitu ya, baunya wangi dan saya lihat seneng banget gitu ya, meskipun kita beda apa ya, ibaratnya kalau secara identitas itu kan mayoritas mereka Hindu ya di sana ya. Nah, yang saya ingin tanyakan begini, ini kan berbeda banget dengan di Jawa begitu, tradisi seperti itu sangat minimalis ya, sangat minimalis gitu. Nah, pengaruh pergerakan arwah di Bali sama di Jawa, yang di Bali dibegitukan ya sebagai penghormatan, kasih sayang, cinta, sedekah kepada yang gaib bahasanya. Nah, bedanya pergerakan arwah di sana sama di sini itu bagaimana yang jenengan amati? Oke, ini pertanyaannya cukup jeli ini. Jadi begini Mas, yang saya lihat, karena saya tidak hanya melakukan sesaji atau segahan ya, kalau di Bali kan segahan. Di Jawa saya juga melakukan, bahkan juga di Bali saya juga berkali-kali melakukan. Dan saya melihat ketika saudara-saudara kita di Bali itu sehari melakukan sembahyang, itu kan menyembah kepada hyang. Hyang itu bisa sesuatu yang sifatnya itu dekat banget dengan kita, yaitu leluhur, atau kemudian danyang yang lebih luas lagi teritorinya, sampai kemudian ke para kadewatan. Ketika sehari itu disapa 5 kali, ya saya melihat memang di situ leluhur itu selalu keep kontak istilahnya. Kita selalu keep kontak dengan leluhur sehari sampai sambung ya. Ya, kita sampai 5 sama kali leluhur. Terus sekarang kalau di Jawa kita ambil contoh, misalnya saya pribadi melakukan segahan yang rutin atau sesaji bisungsung yang rutin itu setiap malam Jumat ditambah khusus malam Selasa Kliwon. Jadi bisa dikatakan cuma seminggu sekali plus 1, jadi sebulan paling dihitung cuma 6 kali ya. Cuma 6 kali. Tetapi itu kan kita bicarain kuantitas. Yang penting tetap semua itu adalah kualitas. Biarpun saya sesaji sehari 2 kali, 3 kali, tetapi kalau kitanya itu hanya melakukan sebatas sesaji toh, ya itu menjadi rutinitas. Akhirnya terjebak. Kita hanya sekedar melakukan sebuah rutinitas saja. Dan itu nanti yang dikejar adalah kuantitas. Sedangkan kita itu hidup kan harus ada yang namanya kualitas. Maka kalau kita melakukan sesaji dengan leluhur, kalau di masyarakat Bali itu kan memang melibatkan roto, juga di sana itu para semeton itu betul-betul percaya dengan leluhur. Jadi ya saya melihat intensitas leluhur untuk jangkung jampangi anak turun itu memang intensif sekali. Nah, kalau di Jawa ini seperti leluhur itu seperti ada permakluman, karena kita ini tidak biasa melakukan ritual sehari mengaturkan sesaji 5 kali atau lebih, tapi leluhur tidak menganggap tindakan kita ini sebagai bentuk nyuekin leluhur. Enggak. Mungkin kalau di Bali leluhur bisa menilai, oh ini kok sehari nggak melakukan apa-apa, hanya sekali, bisa dinilai mulai menyueki leluhur. Tapi karena di sini leluhur itu sudah maklum, pemaklumannya tinggi. Ada pemakluman. Saya melihat seperti itu karena saya ini kayaknya itu, tapi saya karena melihat fakta. Saya melihat fakta. Jadi saya tidak pernah terus ditegur para leluhur, kok kamu tidak setiap hari. Enggak. Itu standar umum, Mas. Tapi kan yang namanya dawuh atau perintah itu kan sewaktu-waktu bisa saja kita terima. Misalnya malam ini saya harus ke pertapaan Kembang Lampir, berarti kan saya tetap membawa pisungsung, membawa sesaji atau segahan. Berarti kan seminggu lebih dari 1 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, tapi sesuai dengan yang selain rutin saya lakukan itu sesuai dengan request atau sesuai dengan perintah para leluhur. Dari sana. Nah,
Jadi di situ. Tapi kalau kita lihat ini antara dulu sama sekarang kan kondisinya di Jawa ini sudah berbeda banget nih. Dulu orang mau nyalakan dupa aja kan mikir 100 kali barangkali gitu ya. Apakah kemudian tradisi seperti itu nanti akan membumi di Pulau Jawa, tanah Nusantara ini khususnya? Ya nanti di waktu yang akan datang ini, kalau saya kan pernah diberi bocoran oleh para leluhur. Iya. Bahkan saya pernah diberi bocoran sama Eyang ini, Dewi Rinjani. Jadi waktu ada gempa besar di Nusa Tenggara Barat, saya kan baru mikir di sana itu kan menjadi pulau 1000 masjid. Saya kan mikir kalau masa depannya NTB itu kayak apa ya gitu kan. Sementara kan sebelahnya kan Pulau Bali, itu kan beda banget. Lombok. Ya Lombok. Terus kemudian saya tuh mikir apakah nanti Nusantara itu tidak akan tercapai yang namanya bebuden yang luhur, yang berdasarkan kearifan lokal gitu, Mas. Terus saya melihat di TV ada orang yang acting pura-pura kayak kesurupan Dewi Rinjani, teriak-teriak melotot sambil ngumpat-ngumpat. Ya umpatannya itu ini sih punya moral lah, saya mengingatkan, memarahi para pendaki jangan mengotori Gunung Rinjani. Tapi kalau memang itu Dewi Rinjani tidak akan melakukan sikap yang sewagu itu gitu kan, karena Dewi Rinjani itu kan ratu, putri kerajaan, pasti akan dengan santun sikapnya, nggak mungkin perasaan melotot-melotot, teriak-teriak, itu nggak mungkin, udah standar, udah patokan. Saya kan ada rasa kok nggak terima itu ya, ini Dewi Rinjani masuk diperagakan seperti itu, kok tiba-tiba rawuh. Jadi saya begitu merasa tidak terima tadi. Itu Dewi Rinjani, Eyang Rinjani itu rawuh. Tapi anehnya itu bisa bahasa Jawa, Mas. Apa yang disampaikan? Beliau langsung. Jadi saya bahasa Indonesia ya, Mas. Iya. Jadi selama masih ada masyarakat Bali yang mengerti leluhur, Nusantara tidak akan bisa untuk dijadikan seperti itu. Jadi itu merupakan satu kunci. Artinya walaupun tidak hanya di Bali, berarti kalaupun di Jawa ada orang-orang yang melakukan seperti orang Bali lakukan, yaitu menghormati leluhur, Nusantara tidak akan bisa untuk dibalkanisasi. Jadi saya dekat Romo dengan teman-teman di BIN, di intelijen itu saya dekat sekali. Mereka yang jadi kekhawatiran besar itu adalah gerakan-gerakan radikalisasi itu, yang salah satu agenda besarnya adalah memutus hubungan orang Jawa dengan leluhurnya, bukan orang Jawa, orang Nusantara. Betul. Nah, dari situ kemudian ya dialog kita itu dalam rangka untuk menginspirasi anak-anak kita nanti supaya kemudian tidak gampang nyalahkan orang. Yang bener itu gini loh, cuman selama ini ditutup-tutupi terus, kalah karo sing akeh. Pripun kamu? Ya memang saya sebenarnya pernah menulis itu yang di blog itu, sebelum ada tulisan yang heboh itu orang dari luar itu loh. Cara untuk menjajah itu ya dengan merubah, memanipulasi sejarah, terus kemudian memutuskan hubungan dengan leluhur. Itu kan nggak mungkin orang Londo ngomong kayak gitu. Betul. Itu kata-kata saya banget, tapi saya nggak apa-apa, tulisan saya dicomot untuk jadi go internasional. Tapi yang penting pencerahan itu sampai ke banyak orang gitu aja lah. Saya nggak akan mengklaim kayak gitu, nggak apa-apa, ilmu saya mau diklaim orang, tapi yang penting apa yang saya harapkan manusia banyak mengalami pencerahan itu aja. Nah itu kenapa saya memberikan banyak share tentang pengalaman saya. Ya saya bisanya begini, untuk menyodorkan bukti kepada para pemirsa semua bahwa sebenarnya apa yang kalian sangkakan terhadap leluhur yang sudah putus hubungan, sudah nggak bisa andil apapun, bahkan bagi yang percaya pun kadangkala masih ada embel-embel.
jangan sering-sering untuk ini nguntak leluhur karena akan mengganggu kesibukan agenda di sana. Sebenarnya bukan begitu. Bukan topo nih wong tua. Kayak gitu enggak seperti itu. Leluhur dadang di terganggu. Jadi begini Mas, leluhur kan banyak. Kalau memang ada 1-2 yang sedang memiliki agenda, Pak, tentu saja leluhur yang lain akan menyambut kita. Kan seperti itu. Jadi nggak ada istilah kok kalau kita itu nguntak leluhur kemudian mengganggu aktivitas leluhur, tugas-tugas leluhur itu enggak. Nah ini yang memang perlu agenda yang paling penting itu adalah memberikan kesadaran pada generasi penerus untuk tetap keep contact, keep interaction dengan para leluhur. Dan apa yang saya sampaikan ini kan bukan sesuatu yang sifatnya itu ngoyo-woro atau cuma ngomong doang, tapi bisa dibuktikan karena kalau saya bilang ada leluhur yang perintah, kemudian perintah itu dilaksanakan, maka hasilnya juga nyata. Kan begitu.